Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita same-same panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Ternyata siapa sangka kita bisa jumpa lagi. Tidak nyangka, tidak jumpa. Ternyata pada tanggal dan detik sekian kita berjumpa lagi dengan Bang Asma, dengan Bang Yaya, termasuk dengan abang-abang yang lain, dengan ibu-ibu yang di belakang sana. Itu patut kita syukuri semuanya. Saya di situ diminta untuk sebenarnya memberikan tausiah lain, bukan ceramah. Jujur aja saya tidak pandai ceramah, kecuali Pak Ustadz Fatoli. Tapi saya coba untuk beri tausiah sebisa saya. Tema yang saya angkat sebenarnya sederhana, tapi luar biasa, yaitu menteladani akhlak Rasulullah. Saya dapat ledekan dari kawan-kawan itu kita nak maulud kita, tema itu diangkat. Kata saya, "Au kan ya maulud kan bila aja. Siapa orangnya hanya Tuhan dan saya yang tahu." Tapi jujur aja, kalau Anda yang membaca pamflet tadi berpikir sepertinya dalam pikiran Anda, justru Anda sebenarnya memenjarakan pikiran Anda sendiri. Anda itu sudah memenjarakan pikiran Anda sendiri. Ibarat lalat itu keluar ke dalam, kasih nggak nyaman dengan acara di awal. Iya. Dalam kan aja, nggak nyaman. Nanti suaranya. Dalam kan, yang dalam. Baterainya habis ya. Oke. Yang dalam tuh. Kayak mic iya yang cuman kabelnya pendek. Kasih sedikit lah. Taruh. Kesini sedikit lagi. Kamera. Maju bisa. Sedikit. Iya. Saya bukan lalat. Bukan lalat. Kita lanjutkan. Itu saya sudah aja, biar agak ada yang keluar. Jadi saya jujur kalau itu tidak nyaman karena itu. Yang luar dan Dalam. Oke. Sampai di mana lupa? Lalat. Sampai lalat. Oh iya. Nah, saya kasih contoh lah. Ibarat lalat disimpan dalam botol, ditutup, terobol lalatnya kemana-mana, sampai ke atas kemana. Lalat dia merasa dirinya udah go internasional, diputar kemana-mana. Tapi dia tidak pernah merasakan alam luar. Dia hanya melihat lewat internet, lewat wacana orang seperti itu. Inilah dia dalam botol tadi. Kalau tak dalam tumbuh mungkin agak sadis lah, agak radikal. Saya coba yang agak modern sedikit. Nah, mengapa tema itu diangkat? Saya yakin mungkin dalam pikiran kita kalau berbicara akhlak Rasul, biasa ustaz-ustaz ceramahnya termasuk Ustaz Fatoli juga. Ujung-ujungnya lari ke Patona, Siddiq, Amanah. Kalau kita memahami akhlak Rasul hanya pada wilayah jujur kita dia udah memenjarakan pikiran kita, mengecilkan ajaran Islam sebenarnya. Sebenarnya asal ajaran Islam akhlak Rasul tidak sampai pada wilayah jauh daripada ia hanya adalah bagian terkecil daripada sekian banyak bagian. Nah, yang berikutnya adalah apa pentingnya sih tema itu kita angkat, mengangkat akhlak Rasul. Saya katakan sangat penting. Mengapa? Sampai hari itu kita masih krisis tentang moral akhlak Rasul. Saya kasih contoh satu. Contoh, ada orang sembahyangnya bagus, pakaian solehnya bagus, nutup auratnya bagus, zikirnya bagus, tapi balik ke masjid sandal orang dipakai, paling tidak mijam tanda pada, ya kemudian emosional, wah seperti itu.
Sebaliknya, kita menemukan ada juga orang yang ibadahnya mungkin syukur-syukur biasa-biasa aja, ngaji syukur malam, tapi dia punya daya tarik ya, datang menyakiti hati orang segala macam. Nah seperti itu. Iya yang terjadi hari itu. Saya pernah menemukan, terkadang saya berpikir seperti itu. Semakin dalam orang mempelajari agama, justru malah kecenderungannya orangnya semakin kasar malah. Bukan malah ruh Islam tidak akan nampak. Nah itulah makanya mengapa karena dimensi ia kurang mendapatkan perhatian dalam pemikirannya. Saya beri contoh kasus. Sekarang coba kita lihat Al-Quran. Al-Quran ini. Biasa orang bertanya gitu, apa sih akhlak Rasulullah? Tentu kalau kita bertanya ke orang, saya yakin jawabannya hanya satu. Merujuk kepada hadis Nabi yang dipadahkan oleh Aisyah, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan itu seolah-olah kita klaim dianggap yang paling benar. Nah, apakah hadis itu salah? Tidak. Tapi kalau kita menganggap itu sesuatu yang paling benar, kita sudah memenjarakan pemikiran kita. Kita sudah melemahkan pemahaman Islam kita sendiri. Sekarang coba kita berpikir kritis sedikit. Pertanyaannya kan sederhana. Ia kan sahabat yang bertanya kepada Aisyah. Ia kan versi jawaban Aisyah. Coba seandainya sahabat bertanya kepada Abu Bakar, saya punya keyakinan versi jawaban Abu Bakar berbeda dengan Aisyah. Kan gitu. Seperti apa akhlak Rasulullah? Tentu saya yakin jawabannya akan berbeda dengan Aisyah. Mengapa dia tidak pernah menanya sahabat-sahabat yang lain? Siapa yang salah? Aisyah yang salah? Atau sahabat? Atau siapa? Tidak ada yang salah. Persoalannya hari itu adalah kita mendapat informasi sepihak. Karena kita bukan hidup di zaman Nabi. Persoalannya di sini. Nah, tugas kita sekarang untuk mengeksplor seperti itu. Jadi pancaran akhlak Rasul ya sebenarnya tidak hanya terungkap dalam pernyataan Aisyah hanya berdasarkan Al-Quran, tidak hanya ini. Jadi kalau kita melihat statement-statement sahabat-sahabat yang lain, ia sudah memancarkan akhlak Rasul. Cuman sahabat yang lain tidak secara tekstual mengatakan seperti itu. Yang berikutnya, apa pentingnya tema itu? Saya ingin coba kita melihat sisi Al-Quran. Coba kita lihat dulu sisi Al-Quran. Kalau Anda baca karya ilmiah karangan Muhammad Abdul Wahab Khalaf ya, dia terkenal sebagai seorang ahli fikih. Dia menyatakan gitu, dari 6.600 sekian ayat Al-Quran, 5,8% ia berbicara tentang fikih. Artinya apa ya? Hanya 500 ayat aja berbicara tentang fikih, kurang lebih seperti itu. Di tentang hukum kisos, hukum keluarga, hukum perdata, hukum negara segala macamnya hanya 5%. Sisanya kemana? Hanya 500 ayat yang sekiannya, yang 6.000 sekian, yang 6.500 sekian kemana? Yang sebagian besar Al-Quran kalau kita lihat ia berbicara tentang ibadah, tentang keimanan. Sisi lain yang paling banyak ternyata Al-Quran banyak berbicara tentang sejarah, cerita-cerita orang terdahulu, dan itu tidak pernah tereksplor dengan baik. Apa pesan yang ingin kita tangkap? Mengapa Al-Quran sangat banyak berbicara tentang cerita orang zaman dulu? Kan itu pertanyaannya. Mengapa Al-Quran banyak berbicara tentang keimanan? Ujung-ujungnya ia bermuara kepada satu titik, ialah yang disebut dengan akhlak. Lebih tegas kita katakan Al-Quran sebenarnya selain dia kitab Allah, dia juga sebenarnya kitab akhlak itu sendiri sebenarnya. Meskipun tidak disebutkan secara tekstual seperti itu. Nah, bagaimana gambaran peradaban masyarakat Arab? Kemudian kalau kita lihat dari sisi struktur sosial masyarakat Arab, bagaimana gambaran sosial masyarakat Arab? Nah, pelajaran yang kedua, mengapa ayat-ayat fikih sangat sedikit sekali? Ia menunjukkan bahwa peradaban masyarakat Islam yang dibangun Nabi sudah beradab. Saya pernah dengar ada pakar hukum ngomong gitu, cuma saya lupa sampai.
Saya kan ya hobi nonton ILC 2 yang betul ya, hobi jangan terlalu. Jangan nonton Ustadz YouTube atau ya sekali-sekali lah. Iya, tapi soalnya nonton. Nah, dia mengatakan itu semakin banyak aturan, dia menunjukkan bahwa masyarakatnya semakin tidak beradab. Gaya prinsipnya dia. Mengapa? Karena aturan dia semakin banyak aturan, dia menunjukkan bahwa semakin banyak pelanggaran. Ini seperti ya. Tapi kalau semakin sedikit aturan, iyalah fungsinya mengatur. Sisanya kemana? Ke moral. Iyalah kelebihan masyarakat Nabi bisa membangun masyarakat Islam. Tapi ingat, Nabi tidak pernah membangun negara Islam. Kalau orang berpikir seperti itu keliru. Masyarakat Islam yang dibangun. Makkah dan Madinah, ia masyarakat Islam. Apakah Nabi Muhammad tahu tentang konsep negara? Karena pada saat dia ada Persia dan Romawi. Nabi Muhammad tahu, tapi dia tidak menganut paham negara. Dia hanya menganut masyarakat. Maka di dalam masyarakat ada aturan hukum, ada norma, ada sosial, dan lebih ditekankan adalah kepada akhlak sendiri. Nah, seperti itu. Struktur yang kedua, kalau kita lihat masyarakat Arab. Dalam struktur masyarakat Arab, kalau kita baca bukunya Philip Ahiti, History of Arab, ya, ia kan orang orientalis. Kita kan terkadang alergi mendengar orientalis. Awalnya saya seperti dia juga. Oh, itu pasti jahat. Tapi saya coba baca. Saya baca yang membuat saya tertarik adalah Philip Ahiti, ia merujuknya kemana? Ternyata Philip Ahiti, History of Arab, sebagian besar bukunya dia merujuk kepada kitab Al-Aghani, kitab Ibnu Hisham, generasi penulis sejarah Islam di 300 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Itulah dia tokoh kitab sejarah tertua dalam peradaban Islam. Sebelum tarikh kembali. Nah, ternyata bahwa ulama-ulama zaman dulu, kitab-kitab tadi ya, Al-Aghani, Syirah Ibnu Hisham, dia menceritakan apa adanya, plus minusnya, negatif positifnya. Kalau kita baca kitab-kitab yang dikarang oleh dalam tanda kutip ulama kita hari itu kan lebih melihat positifnya aja. Negatifnya kadang kurang dieksplor. Nah, Philip Ahiti dia coba melihat sisi lain. Rujukan yang sama, tidak ada yang salah. Nah, kalau kita melihat struktur masyarakat Arab, ia ada 3 kelas. Kelas pertama adalah kelas orang kaya. Kelas orang kaya ya, ciri khasnya ya, dia banyak duit. Yang kedua, dia punya duit, harta dan budak. Ukurannya budak. Dia memang tradisi Arab. Kemudian yang keempat adalah dia disagane, ditakuti. Iya ciri khas orang kaya di zaman Nabi. Kemudian yang kedua, kelas kedua adalah kelas miskin plus sederhana. Kemudian kelas fakir miskin, kelas paling bawah sekali, dia disebut dengan kelas budak. Di mana posisi Nabi Muhammad? Posisi Nabi Muhammad dia ngambil posisi tengah-tengah. Sebenarnya Nabi Muhammad bukan orang miskin. Saya tidak setuju kalau ada sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad itu kan hidup miskin. Tidak. Nabi Muhammad itu hidup sederhana. Dia itu mensederhanakan dirinya. Sebenarnya kalau dia mau, dia bisa kaya dengan otoritas yang dimiliki. Tapi dia mencoba mensederhanakan diri. Yang kedua, dia adalah dari keluarga terhormat, suku Quraisy. Ingat, pada masyarakat Arab zaman Nabi, suku yang paling sangat terhormat adalah suku Quraisy dan memiliki peradaban tertinggi di lain dibanding dengan suku-suku yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad pernah mengatakan ketika ada sebagian orang datang mencegat dia, "Wahai Muhammad, menurutmu siapa yang layak menjadi pemimpin?" Nabi Muhammad mengatakan a'immatu min Quraisy, yaitu dari suku Quraisy. Mengapa? Nah, pertanyaan sekarang adalah berarti yang di luar Quraisy tidak boleh ke? Bukan seperti itu konteksnya. Nabi Muhammad mencoba memadahkan apa adanya. Memang dalam peradaban Arab suku Quraisy terkenal karena hebatnya, intakannya. Apalagi Arab Badawi itu hancur apa? Arab Badawi udah balik masih gitu ya. Dan itu memang tercatat dalam hadis, tercatat. Contoh kasus. Ayo jauh ngomong ini. Acing masih jangan ngomong. Contoh kasus. Nabi Muhammad sedang khutbah
khutbah. Khutbah. Tahu-tahu datanglah orang Arab Badui di pojok Nabi, protes. Itu bayangkan khutbah. Pak Hatoli lagi khutbah. Tahu-tahu datang mahasiswa protes, interupsi. Bayangkan, luar biasa. Itu terjadi pada masa Nabi. Interupsi ya Rasul. Gara-gara kaulah tanaman kami binase. Gara-gara kaulah tanaman ternak kami binase. Hujan lebat turun dan laka-laka. Mengapa? Karena sebelumnya Nabi Muhammad pernah diminta oleh sahabat, ya Rasul, kami sedang kekeringan, tolong doakan kepada Allah. Nabi Muhammad berdoa supaya turun hujan, dan memang hujan benar-benar turun, tapi tidak berhenti sampai kebanjiran. Orang Arab berdiri protes. Pada saat itu sedang khutbah, saya doakan, berdoa, alhamdulillah selesai turun hujan. Nah, makanya ada istilah doa enggak turun hujan, ya kan? Nah, apakah Rasulullah marah? Tidak, karena dia berhadapan dengan orang Arab Badui, orang bodoh balik. Dia tidak akan protes. Dilayani. Itulah akhlak tadi. Beda dengan ketika berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang keras, maka asyidda alal kufar berlaku, konteksnya beda. Nah, Nabi Muhammad ngambil di posisi tengah-tengah. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad bisa diakui sebagai Rasul? Ya kan, ini pertanyaan. Apakah orang-orang Islam pada masa Nabi pada saat dia, sahabat-sahabatnya, itu Rasulullah, itu perlu kita taati, harus percaya? Apakah sepertinya? Tidak semudah iya. Kecuali sahabat-sahabat tertentu, Abu Bakar, Khadijah, yang paling dekat dengan Nabi yang percaya. Dan Khadijah pun percaya karena ada proses gua hiranya. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Apakah langsung percaya? Mereka ada proses. Prosesnya gimana? Satu kelebihan Nabi Muhammad adalah karena dia berada di tengah-tengah tadi, dia kelas sederhana. Satu sisi dia dari keturunan terhormat. Jadi orang musuh bebuyutan Nabi itu kan siapa namanya? Abu Lahab kan? Abu Jahal kan? Yang tabat yada Abi Lahab wa tab kan? Abu Lahab. Padahal masih keluarga dengan Nabi, masih Pak Tua. Mengapa bisa bermusuhan? Karena istrinya Abu Lahab ya dari suku lain selain suku Quraisy. Ada kebencian suku sebenarnya. Terjadi persengketaan keluarga. Nah, kemudian Nabi Muhammad mendapat perhatian dari banyak orang. Karena satu, dia bisa memanusiakan kaum budak. Itu kelebihan. Kita tahu dalam struktur kalau dari jumlah penduduk, cuman zaman dia akses penduduk sayangnya di sini. Tapi kalau Anda baca bukunya History of Arab Philip Ahidi, kemudian baca bukunya orang-orang yang kali saja Boyle Morse, itu nggak salah namanya, dia menyatakan betul kehebatan Nabi Muhammad itu adalah sehingga orang percaya dia menjadi rasul, dia bisa membangun masyarakat Arab. Tapi proses membangun masyarakat dari bawah sampai kaum budak yang diamankan. Mengapa? Dari sisi jumlah kaum budak ia jauh lebih banyak dibanding orang kaya. Karena pun struktur masyarakat ia ibarat seperti piramid, ya kan? Orang kaya di atas tapi jumlahnya sedikit. Orang paling bawah, orang paling miskin, kaum budak. Nah, sehingga Nabi Muhammad mengangkat harkat martabat kaum budak. Yang diangkat Nabi bukan pembebasan, keliru. Kalau ada orang ngomong, Nabi Muhammad membebaskan kaum budak, tidak, keliru, bukan itu sebenarnya. Nabi Muhammad ia adalah mengubah perilaku. Dalam perspektif orang Arab jahiliyah itu kan satu perspektif dengan Persia dengan Romawi sebenarnya, bahwa yang namanya budak iya sama dengan, mohon maaf lah, binatang piaraan bahasa kita. Suka hati nak diapakan aja, nak dibunuh ke nak dianukan terserah. Nah, padahal dia manusia. Jadi yang dilakukan Nabi Muhammad adalah pada saat itu adalah dari keras terhadap budak, dari perilaku diskriminatif tuan terhadap budak dirubah menjadi perilaku tidak diskriminatif, tapi statusnya tetap ada. Iya aja. Bun bahasa sederhananya gitu. Pak Hatoli itu kan budak saya kan tuannya. Itu bahasa sederhana. Enggak apa-apa kan Ustaz iya. Sekali-sekali deh Ustaz depan atas ke bawah. Sebelumnya saya keras dengan dia. Saya perintah-perintah saya marahi, saya caci maki dia. Tapi setelah berjumpa dengan Rasul, orang-orang terhormat Pak Haji Ubah itu menasihati saya, Pak Kadri, gitu. Dengan rasa kemanusiaan, saya berubah. Oh iyalah, kau tetap menjadi pekerja saya, status saya cuman kau
Kau saya beri duit, kau kerja saya beri duit, kau saya makan nyaman, kau makan nyaman. Kan tercermin dalam sebuah hadis ya. Tercermin dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat datang menemui sahabat yang lainnya terkejut. Yo, iya siapa? Keluargamu ke? Bukan, iya budakku. Mengapa bajunya yang bagusnya sama dengan baju yang kau pakai dari sutra? Mengapa makanannya yang bagusnya sama dengan makanan yang kita makan? Kenapa dia makan sama-sama? Nah, sahabat tadi bertanya, karena dia lah Rasulullah mengajarkan kepada kami. Artinya dia proses esensi memanusiakan manusia. Nah, disitulah akhlak Rasul sebenarnya yang kurang tereksplor dengan baik oleh para ulama klasik. Mengapa saya mengatakan ulama klasik? Saya bisa membuktikannya nanti. Ini bisa kita lihat dari kitab-kitab yang ada. Tidak tereksplor dengan baik. Apa buktinya? Buktinya adalah, coba Anda kitab yang pertama ditulis oleh ulama. Ingat nih, selain Al-Quran, Mushaf Al-Quran ini kan ya Al-Quran Abu Bakar, Utsman dan seterusnya. Tapi ingat, ulama yang pertama menulis kitab, ia adalah apa namanya? Saya lupa namanya. Yang kedua Imam Az-Zuhri. Yang kedua Imam Az-Zuhri. Tapi satu generasi. Yang pertama saya lupa. Tapi dia berada di Madinah, dia menghimpun hadis-hadis versi hadis Madinah. Siapa? Al-Maghrizi. Kayaknya sih bukan. Ada nama lain. Kayaknya bukan. Saya lupa. Kemudian kalau Al-Maghrizi kitab sejarah tertua. Kemudian yang kedua Imam Az-Zuhri, ia pun atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Az-Zuhri ya. Nah, barulah Az-Zuhri menulis kitab tadi ya, versi hadis, kitab hadis khusus seluruh hadis yang bertebaran di kota Madinah. Kemudian disempurnakan oleh Imam Malik, disempurnakan oleh Imam Syafi'i dan segala macamnya. Pertanyaannya adalah, ulama-ulama ini menulis kitab moral kan? Jujur, hari itu kalau Anda tidak percaya, Anda buka kitab hadis ya. Mengapa disebut musnad, kitab musnad? Mengapa disebut kitab sanad? Mengapa disebut sahih? Seluruh ulama yang fokus dan konsentrasi kepada fikih. Dalam tanda kutip melupakan akhlak. Kalau tidak percaya, buka Imam Bukhari. Kitab pertama, bab pertamanya apa? Bada al-iman. Oke lah, bisa tentang akhlak. Tapi ke bawah, bab tentang tohar, bab tentang haid, bab tentang sholat. Wah, 90% tentang fikih. Loh, pertanyaan berikutnya, apakah fikih bukan akhlak, Pak? Betul, akhlak itu bersifat universal. Tapi akhlak kan perlu konsep, perlu konstruksi. Kan seperti ini. Betul, nilai-nilai akhlak terdapat dalam fikih, tapi itu kan bagian partikel terkecil. Iya. Siapa ulama yang mencoba mengungkap akhlak? Imam Bukhari. Saya hanya menemukan ada di Imam Bukhari generasi awal. Imam Bukhari dia punya kitab namanya Adabul Mufrad, etika seorang muslim. Dalam kitab Adabul Mufrad ia berbicara tentang akhlak. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana seorang istri berbuat baik terhadap suami berbuat baik terhadap istri, bagaimana berbuat baik terhadap tetangga, segala macamnya. Tapi kan kalau saya sebut nama Imam Bukhari, maka yang muncul di kepala kita kan kitab hadisnya, bukan Adabul Mufradnya kan, kitab hadisnya, Sahih Bukharinya. Nah, seperti itu. Dan ulama-ulama yang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa para ulama-ulama tabi'in generasi 200 tahun, generasi Imam Syafi'i kan 200 tahun ya, dan generasi 400 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal tidak fokus kepada akhlak dan hanya fokus kepada fikih. Mereka tidak mampu mengeksplor fikih karena mereka berhadapan dengan penguasa pada saat itu. Ingat, dalam sejarah Islam, penguasa yang terkenal karena kebaikannya, sepengetahuan saya hanya dua. Pertama Umar bin Abdul Aziz karena perintah untuk menulis hadis, kemudian terkenal karena kewaraannya. Kemudian dalam Fiqh Ahiti merujuk ke kitab Sirah Ibnu Silam, saya cek kitab aslinya Sirah Ibnu Silam, betul ternyata Umar bin Abdul Aziz membebaskan budak-budaknya, ada sekitar ratusan orang dibebaskannya ya, dengan dasar kemanusiaan.
Kemudian yang terkenal yang kedua karena kehebatannya adalah Harun Ar-Rasyid dengan sains ilmu pengetahuannya. Selain dia di mana? Selain dia, para penguasa hanya berpoya-poya menikmati kemewahan yang ada. Bahkan dalam kitabnya diilustrasikan itu seorang khalifah, saya angkat saya menjadi khalifah. Kemudian akan membayar seorang penyair, karena pada saat ini untuk bahasa kita penyanyi gitu, itu kan penyair ya, artis lah gitu, penyair. Kalau bisa memuja-muja khalifah, khalifah merasa tersanjung, merasa nyaman, dan khalifah merasa nyaman, kemudian ia diberi hadiah keping emas sama dengan segi perahu isiin keping emas, dan dia tercatat dalam sejarah. Ulama nak berbicara akhlak tidak berani, sehingga Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam yang lain menyelipkan konsep akhlak dalam hadisnya ya, dengan label bab apa namanya, bab toharoh. Tapi juga lihat hadis-hadis bawahnya ada berbicara akhlak, bisa. Secara khusus ada berbicara akhlak. Dia tidak berani berakhlak. Nah, kemudian APBI selainnya. Dan memang kita lihat bahwa dalam catatan sejarah mengapa Bani Umayyah runtuh? Ya karena tidak bermoralnya ya, karena berpoya-poyanya. Abbasiyah runtuh karena berpoya-poyanya dan seterusnya. Itulah namanya budaya jahiliyah. Islam plus berbudaya jahiliyah. Dan dia sampai hari itu mempengaruhi cara berpikir keislaman kita. Makanya jujur aja, kalau kita berbicara Islam, ujung-ujungnya kan berbicara fikih, ya kan? Ujungnya ke sini. Jangankan orang lain, saya sendiri pun yang sering membaca hadis, kitab-kitab hadis, karena saya ngajar hadis, ujung-ujungnya saya berorientasi ke fikih sebenarnya. Dan saya kecewa hal ini. Buktinya di mana? Saya sering ngasih pengajian seperti itu. Tidak hanya Ustaz Atoli, saya juga suka seperti itu. Ya. Ujung-ujungnya orang sering bertanya ke saya, Pak, bagaimana hukumnya? Ujungnya kan di sini. Saya mohon maaf, berbicara fikih bukan berarti fikih itu negatif ya, bukan ya, dia positif ya. Coba kita lihat sisi lain fikih. Fikih itu ujung-ujungnya berbicara tentang 5 konsep: halal, haram, makruh, mubah, sunnah. 5 aja. Dan dia hanya dipenjara pada 5 konsep itu. Tidak boleh keluar daripada itu. Sehingga pikiran kita seperti ini. Kita berbicara Islam ya ujung-ujungnya boleh tidak? Boleh tidak? Kalau dianggap Islam kan kalau sudah berpenampilan seperti itu, nggak seperti ya, hanya simbol. Sementara esensi Islam sendiri, esensi Islam itu sebenarnya ada akhlak Rasulullah ini memanusiakan manusia sebenarnya di sini. Nah, kemudian generasi berikutnya sampai ulama-ulama yang mencoba mengeksplor akhlak adalah Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi ingat dia sekitar 400 tahun sebelum Muhammad meninggal. Setelah generasi Bukhari meninggal, setelah Imam Muslim meninggal, Imam Nawawi itu kan seingat saya murid dari Imam Muslim. Nah, Imam Muslim melihat, oh ternyata akhlak itu penting gitu. Sehingga lahirlah kitab Riyadhus Shalihin. Kan Imam Nawawi. Saya baca kitab Riyadhus Shalihin. Dari mana saya baca? Bukan saya baca, saya suruh mahasiswa bertugas kuliah studi kitab hadis. Buka kitab Riyadhus Shalihin. Mereka mereview kitab dia. Saya menikmati hasilnya. Dosen kan harus lebih tinggi sedikit. Ternyata betul. Itu berbicara Allah. Tapi jujur aja, mengapa tidak terkenal dibanding kita? Justru yang sekarang yang terkenal Bulughul Maram. Yang terkenal Bulughul Maram. Makanya saya sering ke kampung-kampung yang selevel ustaz ya, yang memberi fatwa. Ujungnya Bulughul Maram. Mengapa? Bulughul Maram ini kitab fikih yang ada di Muslim, Bukhari, dan kitab yang 9 di lebihnya Ibnu Majah ya, konsep-konsep fikihnya dimasukkan ke sini. Karena mengapa? Karena pertanyaan masyarakat ujung-ujungnya boleh tidak? Bagaimana Ustaz pun kami acara bila kami kawin nanti? Ujung-ujungnya kan jawabannya masa hidayah kan fikih semua. Nah, ya. Jadi ini belum tereksplor dengan bagus sampai hari itu. 100 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, muncullah kitab akhlak namanya Makarimul Akhlak. Dan itu saya pernah menemukan ada di sebuah pesantren di Singkawang dan menjadi rujukan. Cuman tidak populer. Ya, dia mencari konsep-konsep akhlak yang ditulis Bukhari, Muslim, generasi hadis, konsep akhlak. Nah,
Iyalah saya pada dari sisi kita krisis dari sisi kita. Kemudian sisi APGI, penguasa zalim, penguasa pada saat yang mengkondisikan bahwa kita tidak bebas berbicara. Hari itu kita kan berbicara hari itu. Sebenarnya kita bebas berbicara. Karena kita sudah mengenal, karena masyarakat kita sudah mengenal peradaban. Yang penting kan beretika. Nah, tugas kita lah sebenarnya mengeksplor akhlak Rasulullah tadi. Iya. Justru saya melihat kadang itu terakhir. Kadang kita pun menurut saya keliru memahami akhlak. Iya, bisa kita lihat dari skripsi mahasiswa. Keliru menurut saya. Kalau Anda tidak setuju dengan nilai-nilai pendidikan dalam itu. Mana? Dalam itu. Saya pernah uji. Itu di tarbiyah. Kalau di syariah ada dekat. Bagaimana Ustaz? Boleh saya ngomong? Nanti silakan protes. Di syariah ujung-ujungnya kan sesuai hukum, sesuai syariat atau tidak sesuai syariat. Memang seperti itu kayak hukum Islam. Sederhana itu kayak pikiran saya seperti itu. Di dakwah Muslimin ini sebenarnya kurang kelemahan mahasiswa tidak pandai membaca kitab. Sebenarnya banyak yang dibahas. Saya pernah melihat satu tulisan mahasiswa S1, jurnal S1 tarbiyah. Judulnya gitu. Konsep akhlak menurut Ibnu Hajar, perbandingan konsep akhlak menurut Ibnu Hajar dengan pendidikan karakter. Ini tarbiyah. Luar biasa ya. Nah, saya ulangi tadi, ada yang terlupa dari pendidikan tadi. Judulnya saya lupa tadi. Nah, kita nilai atau moral selalu kita menjadikan sebagai subjek penelitian, kan ya? Perlu diingat, yang namanya nilai, ia bersifat universal. Bisa nggak diteliti? Nggak bisa, karena dia bersifat universal. Ketika dia dijadikan sebagai subjek penelitian, tapi dia bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, makanya saya pernah menemukan tulisan mahasiswa konsep akhlak menurut Ibnu Hajar dengan perbandingan pendidikan karakter, ia tarbiyah ya. Nah, saya melihat dia menjadikan akhlak dia sebagai objek dan untuk dieksplor gitu. Jadi yang saya lihat itu ini, kita tahu Ibnu Hajar ia terkenal, dia punya kitab di jalur hadis tahzib. Saya tidak baca sampai habis penelitian, tapi yang saya baca metodologinya di bagian nafsah itu menarik sekali. Dia terkenal, Ibnu Hajar dia terkenal sampai hari itu dan menjadi rujukan para ulama untuk menilai apakah hadisnya sahih ataupun tidak, layak atau tidak sebuah hadis. Dari jalur hadis yang merujuk kepada kitab tahzib. Imam Ibnu Hajar contoh saya kasih ilustrasi lah, karena susah mau menjelaskannya. Pak Haji Bob komentar, yang namanya Maulana baik buruk cercelau. Pernyataan Haji Bob meninggal, kemudian saya selaku Ibnu Hajar, pernyataannya saya kutip di situ, saya simpan dalam kitab saya, namanya kitab tahzib. Ada sekian ribu orang. Nah, bagaimana Ibnu Hajar mendesain konsep pernyataan orang, baik buruk seseorang, celak seseorang inilah konsep akhlak. Kemudian dihubungkannya dengan pendidikan karakter. Artinya apa? Dia menjadikan akhlak di sini sebagai objek penelitian, artinya yang perlu diambil, dieksplor. Nah, dia tidak bisa masuk pada wilayah rumah basah dulu, tidak bisa. Sehingga nanti akan maju. Nah, gitu. Dan saya pikir dia lah ujung-ujungnya memang kesimpulannya adalah kalau ada pertanyaan, saya yakin mungkin ada pertanyaan kawan-kawan. Saya tidak sudah lupa. Mudah-mudahan prediksi saya benar ya. Bagaimana akhlak Rasul? Saya katakan akhlak Rasul adalah memanusiakan manusia. Nah, apakah jawaban saya final? Belum tentu. Karena perlu pengajian-pengajian berikutnya. Ia adalah hasil pembacaan saya. Seperti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung sih kembali kepada terima kasih kepada Ustaz Dr. Fatri yang telah memberikan mencerahkan dengan hal yang selama ini kita mungkin
bagaimana Rasulullah sebenarnya? Dia untuk Ustaz keterangan diri saat mengingat dahulu. Oh iya. Jadi selanjutnya sambil kita mungkin yang lain masih ada pertanyaan-pertanyaan. Kesimpulan daripada yang disampaikan Ustaz keterangan diri tadi bahwa Rasulullah adalah memanusiakan manusia. Artinya kita melihat bahwa manusia itu sama di mata Allah. Jadi layak dihormati, layak mendapatkan haknya. Kita masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Ustaz Hatobi. Di antara siapa Anjari disebutkan. Tidak nyaman dia, tidak nyaman dia Ji. Kadang berdekatan juga kalau puk. Tidak sih. Kalau puk. kita pertanyaan dari tentang dapat disampaikan. Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kajian yang sunnah dan kajian yang tidak sunnah? Ulangi. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kajian yang sunnah dan kajian yang tidak sunnah? Karena mungkin melihat selama ini kan sedikit-sedikit dikaitkan dengan sunnah. Oh, Oke, terima kasih. oke. Terima kasih Pak Haji. Saya tahu yang ditanya. Karena pertanyaan yang sama ada di perguruan. Salah orang mahasiswa. Atau mungkin mahasiswa nggak di sini fotonya ya kalau waktu itu dah. Saya bingung apa? Tapi apa yang dimaksud dengan kajian sunnah dan kajian tidak sunnah? Jujur aja, saya bingung dengan pertanyaannya. Ya. Karena ada kata kajian. Tapi kalau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan sunnah dan yang bukan sunnah dalam perspektif ajaran Islam, agak-agak sedikit adalah high class. Karena si anak ini saya mohon maaf, saya bebas saya ngomong ya. Pada anak ini atau dia bertanya kan ya rapat juga saya ngomong. Oke, saya coba yang betul jadi berangkat dari definisi dulu. Definisi sunnah ya. Sunnah ya kan dalam literatur Arab kan diambil dari kata sama. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan apa gitu. Paman ajruhu apa gitu. Barang siapa yang man sanna fil Islami sunnatan hasanatan wa ajruha amalu biha. Wa ajruha amalu biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan dan seterusnya. Intinya betul. Siapa yang melakukan suatu kebaikan, tradisi kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Siapa yang melakukan tradisi kejahatan, maka dia akan menerima azabnya. Pun dalam literatur Arab, sunnah dia adalah jalan. Artinya pun dalam perspektif itu jalan. Tapi sebenarnya orang-orang orientalis sering menyebut sunnahnya dengan tradisi, tradition, habit bahasa dia. Mengapa disebut tradisi? Ya memang sunnahnya tradisi kenabian. Dan ini bisa kita melihat dalam teks hadis. Ada yang buruk, ada yang jahat. Tadi. Kemudian yang tidak sunnah. Saya tidak bingung juga yang tidak sunnah. Yang seperti apa? Pada intinya betul. Hari itu saya mengatakan betul. Kita itu perspektif kita terhadap sunnah sudah dicekoki oleh ilmu hadis. Ya, sudah dicekoki oleh diikat oleh ilmu hadis sendiri. Saya jujur aja mengatakan istilah hadis itu sering saya sampaikan di buku kuliah. Istilah sunnah sebenarnya tidak pernah ada zaman ini. Tidak pernah ada zaman ini sebenarnya. Dalam konteks hadis perspektif yang kita pahami hari itu ilmu saya, ya. Kalau sunnah yang kita pahami hari itu kan betul. Segala perkataan, perbuatan, perilaku dan sifat Nabi kelihayan. Intinya kan seperti itu.
pada masa Nabi sunnah ia terjadi secara alamiah. Pembahas kita kebiasaan Nabi aja terjadi secara alamiah. Contohlah itu ibaratlah saya, meskipun saya bukan Nabi, tapi coba dan salah rasanya, tidak ambil hukumnya kalau saya mengilustrasikan diri saya. Kebiasaan saya megang mikrofon kan seperti itu, ya kan? Kebiasaan. Kemudian ada sahabat saya, sahabat tercinta saya, terbaik saya, terdekat saya, bernama Pak Ustadz Suhari, mengikut saya. Ketika di depan dia ngikut saya, padahal kebiasaan dia ketuk megang mana. Kebiasaan mengikut saya. Mengapa? Karena Pak Suhari meyakini tentang kebenaran saya. Ini contohnya sederhana. Kemudian ketika Suhari meninggal terus sampai ke bawah diikuti oleh anak cucu, sehingga kebiasaan menjadi sebuah kebiasaan seperti itu. Dan apa istilah untuk membiasakan seperti itu? Pada saat ialah baru lahir istilah sunnah dan hadis dalam ia bersamaan dengan berkembangnya ilmu hadis. Nah, bagaimana Pak ada ayat Al-Quran tentang ada tek-tek sunnah dalam Al-Quran? Bagaimana ada tek-tek hadis dalam hadis? Bagaimana dengan tentang hadis taraktu fikum amrani lan tamassakum bi kitabillah wa sunnah? Bisa kan ada kata sunnah, betul. Tapi sunnah dalam perspektif Nabi pada saat Nabi masih hidup adalah kebiasaan Nabi, bukan dalam definisi segala perkataan perbuatan yang kita pahami hari itu. Dia baru terkonstruksi istilah sunnah dan hadis, baru terkonstruksi setelah ilmu hadis berkembang, dan dia pun baru sempurna 600 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang sunnah ataupun tidak sunnah, saya katakan seluruh perbuatan yang baik itu sunnah. Karena misi Nabi Muhammad adalah mengajarkan kebaikan, selesai. Pakai masker itu sunnah. Mengapa? Baik. Macam saya, karena ngomong nggak pakai masker, susah. Tapi intinya adalah kebaikan. Pun saya seperti itu. Yang tidak setuju nanti silakan aja. Tak apa, silakan. Terima kasih dari pertanyaan jadi tidak perlu simpulkan karena waktunya sepanjang pertanyaan sampai jam 11 masih ada kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita sudah tahu siapa selanjutnya adalah bagaimana pandangan Ustaz tentang generasi milenial dan cara membangun akhlak atau moral seperti Rasulullah pada hari kita saat ini. Coba saya baca dulu, saya tidak paham dengan omongan Pak. Gimana? Yang bawah boleh. Suara Pak Haji itu dia tidak anak-anak seksi, jadi dia anak gue. Bagaimana pandangan Ustaz, level Ustaz ke saya tentang generasi sekarang milenial dan cara mengembalikan akhlak seperti Rasulullah saat ini? Saya tidak setuju dengan pertanyaan Anda. Mengapa saya katakan demikian? Anda menjebak saya. Pertanyaan Anda menjebak saya, jujur. Menjebak saya untuk kepada suatu paham bahwa hari itu banyak orang Islam yang tidak sholat masuk neraka. Pertanyaan Anda menjebak saya. Hari itu kalau orang Islam pakaiannya tidak senonoh, bahasa kita tapi bentuk Arab, iya tidak Islami, jujur. Tidak setuju pertanyaan Anda. Nah, oke lah. Mengapa saya jawab seperti ya? Jujur, sesuatu yang sangat tidak mungkin bahkan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin kembali ke zaman Rasulullah, jujur, kita hidup di zaman sekarang. Kita hidup bukan di zaman Nabi. Kalau hari itu kita berpikir bagaimana cara mengembalikan akhlak seperti Rasulullah, tidak bisa. Silakan bunuh diri. Mohon maaf, bunuh diri
Coba disuruh mudah-mudahan masuk surga, seolah-olah zaman Nabi boleh. Ingat, antara kita dengan Nabi Muhammad terjadi rentang waktu yang cukup panjang. Antara rentang waktu yang cukup panjang ya, Islamnya kita hari itu terkontaminasi dengan mazhab para ulama. Sampai kapanpun kita tidak akan menemukan kemurnian ajaran Islam persis seperti Nabi. Mengapa ya? Ada rentang waktu yang panjang. Contohnya apa Pak buktinya? Buktinya, cuman biasa saya ngajar di kelas, saya bisa buktikan dengan hadis. Biasanya saya ngajar di kelas kan pakai infokus. Saya buktikan satu teks hadis yang saya hafal betul, afdalul jihad kalimatu adlun inda sultanil jahil. Jihad yang paling utama kata Rasul adalah mengatakan yang benar di hadapan penguasa. Iya kan versi Bukhari. Buktikan apakah betul Nabi Muhammad menyatakan seperti itu. Perbandingkan, buka versi Muslim. Muslimnya adalah muridnya Nabi Muhammad, muridnya Bukhari sendiri. Ternyata beda kalimat. Bukan afdalul jihad. Inna min a'zam di awal. Dia ada di awal. Setiap kitab hadis, apakah Muslim, Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Al-Maliki, Musnad Ahmad bin Hanbal, hadisnya bervariasi, teks-teksnya berbeda-beda. Bagaimana kita hendak ikut? Jangankan ikut dalam akhlak ya, dalam perilaku, teks aja udah berbeda-beda. Meskipun esensinya sama. Makanya para ulama mencari jalan keluar pada saatnya dimunculkan istilah bil makna. Periwayatan hadis, dalam ilmu hadis ada istilah dalam bahasa Arabnya fi riwayati bil makna. Kalau tidak percaya silakan buka kitab-kitab klasik, sangat banyak tertulis fi riwayati bil makna. Dia tidak menggunakan lafaz. Mengapa? Karena hadis pada masa Rasul terjadi secara alamiah, tidak terkonstruksi sampai hari itu. Istilah sanad, jangankan hadis, istilah-istilah itu pun tidak terjadi secara alamiah. Contoh ya, saya ibarat seperti Nabi Muhammad. Ya boleh kan ini mengibarkan ini. Kalau ngaku Nabi baru dipahi Ustaz ini. Contoh, saya ngomong hari itu, ngomong. Anda karena zaman dulu mencatat dia adalah khusus Al-Quran ya, ngomong kemudian masuk dalam memori Anda sampaikan kepada istri, saya meninggal, Anda meninggal, sampaikan kepada anak-anak sampai pada itu. Kemudian 100 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal baru ditulis secara resmi. Mungkin tidak teks hadis dia sudah terkontaminasi, sangat mungkin terjadi. Makanya para ulama mencari jalan keluar riwayatan bermakna. Jadi kalau kita hari itu dianggap Islam, kalau udah itu macam seperti Nabi, tunggu dulu. Yang perlu kita ambil adalah makanya Fazlur Rahman dengan teori double movement ini. Itu agak radikal tuh Ustaz ya. Coba anda baca Fazlur Rahman dengan teori double movement itu bagus sekali. Itulah sebenarnya cara kita memahami Islam hari itu. Bagaimana cara teori itu bekerja? Double movement itu. Masa Nabi adalah masa lalu. Masa kita adalah masa sekarang. Kita masa sekarang ini kita harus alam pikiran kita harus kembali ke masa Nabi. Yang namanya alam pikiran kan boleh kan kembali, fisik kan tidak boleh kan. Buktinya apa ya? Mungkin kita masa kecil suah bersama uang aku tidur mimpi kan dia. Alam pikiran kita boleh kembali ke zaman Nabi dengan membaca teks konteks historis, kondisi sosial, geografi, latar belakang, pembahasannya asbabun nuzul dan asbabun apa peristiwa yang melangkah zaman Nabi. Kemudian dibawa pada masa ini. Ketika kita berangkat pada masa lalu dibawa kepada masa ini, terjadi distingsi enggak? Terjadi miss enggak di sana? Kalau terjadi miss, apa esensi yang bisa diambil? Esensinya itulah yang hari itu yang perlu kita amalkan. Makanya kalau kita ingin mengamalkan akhlak Rasul, sebenarnya tidak perlu kita menghafal ribuan hadis. Cukup kita memahami hadis. Esensinya aja. Esensinya kan jelas, Nabi Muhammad memanusiakan manusia sebenarnya sederhana. Saya berilustrasi lah gitu. Ketika saya hadir di situ, kawan-kawan merasa suke, si Antas itu Amin, meskipun nama hati parah Pak Kadri ya. Oke. Kemudian ketika
saya tidak hadir di situ, kawan-kawan bicara mana. Ya itulah akhlak. Dia punya ruh. Nah, seperti ini. Jadi tadi ada yang saya sampaikan, saya lupa. Belumlah udah ngomong deh. Tapi kesimpulan saya adalah sunnah jangan dipahami secara tekstual, itu aja. Justru kita akan terjebak pada wilayahnya. Jadi kita sendiri memenjarakan diri kita untuk kembali ke masa lalu. Secara pribadi saya tidak setuju kalau jubah ya dianggap sebagai sunnah, kan dia. Kenapa? Karena ia adalah budaya Arab. Buktinya apa? Abu Jahal pakai jubah, ya kan? Nah, ini budaya Arab. Coba saya pernah baca skripsi mahasiswa, meskipun saya doktor ya, Ustaz. Baca skripsi mahasiswa juga, ya contoh aja. Ada yang menarik dari skripsi mahasiswa. Dia mengkaji tentang teks hadis pakaian Nabi. Saya temukan dari hasil skripsinya, ternyata pakaian Nabi bukan satu jenis, banyak jenis, mode dan fashion. Pakaian perang Nabi berbeda dengan pakaian sehari-hari Nabi beda. Nah, kalau kita menganggap jenis itu pakaian sunnah, kita keliru. Hanya satu teks aja. Kesimpulannya itu budaya Arab. Budaya Arab bukan Islam. Ya kan seperti itu. Saya pikir ya. Kadang-kadang Terima kasih untuk pertanyaan berikutnya, yaitu untuk pertanyaan yang ketiga, apa hubungan COVID-19 dengan akhlak? Setuju lagi kan? kalau yang itu sangat setuju saya. Saya pernah khutbah. Saya tahu yang bertanya pasti Suhari atau Suhari itu. Salah kan? Masalah dia ngomong. Betul. Khutbah Idul Fitri. Ada ngantuk. Yang jelas saya bukan paranormal. Saya hanya berdiskusi aja. Khutbah Idul Fitri saya mengangkat kasus itu dan jamaahnya tercengang langsung. Jujur, saya sangat setuju pertanyaannya. Dan dia bagus. Bukan berarti tadi kan bagus, bukan. Cuma tidak setuju dan sepaham dengan saya. Gini. Jamaah tercengang. Dua kemungkinan. Pertama tidak setuju, yang kedua bingung, dan yang ketiga ngapain kayak gitu. Tapi protes tidak dua. Heran saya. Protes tidak dua. Lekaan. Nah, dan saya dapat jadwal minggu Jumat berikutnya, dapat jadwal lagi dengan variasi yang berbeda karena Idul Fitri dengan Jumat berbeda dengan materi yang sama saya sampaikan. Ada sebagian yang tercengang, tapi saya yakin tercengang setuju gitu. Kalau dia tercengang tidak setuju pasti dia pasti protes. Karena masjidnya bukan masjid, saya tahu masjid itu kan ada kelas-kelasnya. Ada masjid yang kelas intelektual. Memang ada. Saya itu kan dia penceramah. Enggak sama. Dan kalah saya. Cuman kalahnya saya di YouTube saya khutbah itu di mana-mana. Pokoknya area sahabat pemakat. Memang terasa intelektualitas masyarakat itu terasa. Itu masjid yang bagus sih, Masjid Babu Jana. Ketika saya khutbah yang agak materi agak tadi ya, model-model ya. Setelah saya khutbah, mereka bertanya itu artinya mau belajar satu, tapi yang jelas apa yang namanya bukan protes ya, tapi artinya menunjukkan ingin ketahuan. Itu menunjukkan intelektualitas tinggi. Di Pemangkat ada tempatnya, Masjid At-Taqwa yang besar. Ada lagi masjid yang kacik. Nah, kita ngomong apa pun tidak paham dia ada lagi, tapi tidak usah sebutkan namanya. Ada kelas sosialnya juga ternyata masjid dia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Lupa saya. Hubungan COVID-19. Nah, Gatot ini saya jadi Gatot. Pada saat Nabi Muhammad masih hidup, ia kan pernah berinteraksi dengan wabah penyakit. Namanya kan tolong. Satu hal yang harus Anda ingat bahwa wabah penyakit itu
bukan aja terjadi di generasi kita, tapi di generasi-generasi jauh sebelum Nabi. Pada saat Mesopotamia, kerajaan Nebukadnezar dan segala macam itu sudah hadir. Cuman yang membedakannya kan pada kasus jenis penyakitnya kan ya. Tapi yang namanya wabah itu kan secara periodik itu terjadi. Pada masa Nabi Muhammad dia pernah berinteraksi dengan wabah penyakit namanya taun bahasa kita kurang lebih menolak apa namanya kolera lah ya. Di atas pernah deh. Di atas tahun 60-an pernah. Oh iya. Oh iya, oke. Biar saya fokus lagi. Tapi makasih informasi. Nah, kemudian apa yang ketika Nabi Muhammad pernah berinteraksi dengan penyakit taun, ia berpengaruh terhadap konsep ajaran Islam. Ya, berpengaruh terhadap ajaran Islam. Saya tidak dapat membayangkan seumpamanya Nabi Muhammad tidak berinteraksi dengan penyakit taun di zaman Nabi Muhammad hidup. Mungkin dalam ajaran Islam hari itu tidak ada yang namanya konsep taharah. Tidak ada yang namanya konsep halalan thayyibah dalam Al-Quran. Yakin saya. Mengapa konsep itu dimunculkan Nabi dengan konsep taharah, tayamum segala macamnya? Karena Nabi Muhammad berinteraksi dengan penyakit. Artinya apa? Nah, itu kan udah kayak agak berbahas gitu ya. Artinya apa? Kalau bahasa saya waktu bahkan itu tuh, hari itu jika seandainya seumpamanya umat Islam melaksanakan ajaran Islam secara konsisten, istiqomah, umat Islam ini tidak ada penyakitan, kesimpulannya sederhana. Sakit iya, karena ia cobaan. Tapi potensi untuk terhindar dari berbagai macam penyakit iya, karena dua konsep, kebersihan, taharah dan bergizi, imunitas. Di mana? Sederhana, kita berwudu aja. Sholat wajib itu kan ada sehari semalamnya kan ada 5 kali. Artinya 5 kali kita berwudu. Yang dibasuh apa? Bagian tangan, bagian muka. Itu kan bagian-bagian organ tubuh yang rawan untuk berinteraksi dengan tangan kan rawan untuk berinteraksi dengan virus penyakit. Sederhana. Belum lagi kita berwudu nak sholat duha, belum lagi kita berwudu nak baca Quran, belum lagi kita mandi. Intinya bersih. Nah, hubungan dengan COVID-19 sebenarnya bagi saya adalah kalau kita mentaati akhlak Rasul, salah satu bagian praktikal akhlak Rasul ini kan ya ibadah, sholat, bersih, ya selesai. Nah, jadi jawaban saya, mudah-mudahan membahagiakan yang bertanya. Yang tidak setuju silakan nanti. Ya. Iya. Pertanyaan berikutnya yaitu meneladani akhlak Rasulullah sebagai seorang manusia biasa dan kaitannya dalam kepemimpinan di Samas. Pemimpin Samas. Nanti tulisan. Yang mana? Yang Oke. Minta maaf ya, Pak Haji, bukan saya tidak percaya dengan soal Pak Haji. Persoalannya saya harus memahami itu. Memahami ini, maklumlah dah tua. Menteladani akhlak Rasulullah sebagai seorang manusia biasa dan sebagai seorang pemimpin yang siap jiwa dan raga kalau dikaitkan dengan kepemimpinan masa sekarang ini. Saya curiga Pak Todi bertanya tuh. Iya, Seuzon. Saya curiga. Saya coba ingin menuliskan itu. Nabi Muhammad dia adalah satu sisi dia seorang rasul. Sisi lain dia seorang pemimpin. Sisi lain dia seorang kepala keluarga. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang tentu konteksnya beda. Ingat, di zaman Nabi tidak ada yang namanya pemilu kada. Ya kan? Tidak ada yang namanya DPR. Zaman Nabi. Nah, di zaman Nabi adalah pemimpin lahir secara alamiah berdasarkan tradisi. Buktinya apa? Nah, itu saya agak melenceng sedikit. Pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia, proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ia tidak semudah membalikan telapak tangan. Dalam catatan yang pernah saya baca, jasad Nabi Muhammad dia tidak langsung dikubur.
3 hari kalau nggak salah. Padahal Nabi Muhammad menyatakan apa? Secepat-cepatnya kan? Mengapa? Karena ada persoalan. Siapa yang berhak menjadi khalifah pemimpin kita setelah Nabi Muhammad? Kaum Ansor pada saat dia. Kaum Ansor ya berarti orang Makkah aja. Bukan orang Madinah. Kaum Ansor orang Madinah penolong. Dia mengklaim bahwa yang seharusnya menjadi pemimpin adalah dari kelompok kami dari Madinah. Kenapa ya? Karena kita orang-orang yang muhajirin dulu ya, kita orang Makkah dulu, kami selamatkan waktu kita kena usir oleh kafir Quraisy. Kami sudah menanamkan saham dengan kita. Kami yang terjadi perdebatan. Perdebatannya bukan berjam-jam, tapi kurang lebih 3 hari. Pada saat dia, kalau Anda pernah baca bukunya Philip Ahidi, History of Arab, dia orang Orientalis. Tapi saya tidak 100% setuju dia. Philip Ahidi yang merujuknya kemana? Kembali ke pernyataan awal. Dia merujuk kepada kitab-kitab sejarah tertua, Tarikh Tabari, Al-Aghani, Ibnu Hisham. Dia melihat sisi negatif. Saya tidak percaya Philip Ahidi merujuk ke kitab Al-Aghani, Al-Maghazi yang dibacakan Pak Panandar tadi. Saya buka kitabnya. Sekarang kan zaman online. Di laptop saya ada ribuan kitab. Gampang. Yang penting kita bisa baca Arab Gondol aja. Selesai. Saya baca betul. Ternyata betul. Di sisi negatif. Nah, apa? Orang yang bijaksana pada saat ini adalah Umar bin Khattab. Untuk menyelesaikan konflik Umar bin Khattab berangkat dari sebuah tradisi Arab jahiliyah. Tradisi Arab yang dibawa apa? Dalam tradisi Arab jahiliyah, siapa yang paling tua, dialah menjadi pemimpin. Besok lusa anak mati, pokoknya dialah. Nah, Umar bin Khattab melihat Abu Bakar itu paling tua, dibawanya lah Abu Bakar. Proses penyelesaian pertama berdasarkan tradisi Arab jahiliyah. Baru yang kedua berdasarkan tafsir. Metodologi tafsir sudah mulai berkembang, meskipun belum metode sebenarnya. Apa kata Umar bin Khattab? Cobalah kita pikirkan. Dulu kan sebelum Nabi Muhammad meninggal, dia kan sakit. Saat yang disuruh, Abu Bakar jadi imam. Itu adalah tafsir. Ada metodologi, meskipun tidak dianggap sebagai metodologi tafsir. Itu baru tahap kedua, penekanan. Nah, jadi sekarang terkait dengan pemimpin sekarang. Yang perlu kita ingat adalah betul. Pada saat perang Nabi Muhammad dia seingat saya, nanti kalau saya keliru, perang besarnya terjadi 23 kali. Seingat saya, perang besar, perang terbuka. Tapi perang-perang kecil ia ratusan kali. Perang kecil. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Nabi Muhammad ikut perang? Tidak. Nabi Muhammad dari sekian banyak perang, dia hanya ikut beberapa kali perang. Dan perang yang sangat terkenal, perang Badar, Nabi Muhammad ikut. Tapi perang-perang yang lain, yang kecil-kecil terutama, Nabi tidak ikut. Nabi berada di rumah. Ikut. Pokoknya yang besar ikut. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa perang-perang kecil Nabi tidak ikut? Karena Nabi percaya dengan pemimpin pada saat itu. Indikatornya sederhana. Kau udah punya pengalaman perang, sederhana kan indikatornya. Kemudian yang kedua, kau berani. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kamu setia dengan aku sebagai Rasul. Selesai. Ini konsepnya. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, yang kita ambil kan ruhnya. Yang kita ambil, siapa pemimpin yang hari ini yang menurut kita layak? Ya kita seorang pemimpin. Ukurannya sederhana. Komitmen enggak dia? Ya sederhana. Apa gitu Pak? Berani enggak dia membuat kebijakan? Selesai. Meskipun kalau kita menunjuk orang, masing-masing orang punya perspektif berbeda-beda. Nah, dia. Tapi maksud saya gitu, secara tekstual kita tidak bisa. Oh itu dia yang pemimpin yang berdasarkan sunnah tidak bisa seperti itu. Secara tekstual tidak bisa. Ya, tapi yang bisa kita ambil adalah ruhnya. Apa pesan yang ingin Nabi sampaikan? Terakhir, coba Anda buka Al-Quran. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Orang kan menafsirkan itu, menurut saya itu sering diplesetkan. Yang kalau Anda
buka buku-buku hari itu. Ulil amri, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri itu kan langsung diterjemahkan orang pemerintah kan seperti itu. Padahal konteksnya, apakah tafsiran itu benar? Tidak juga. Itu sudah tafsir, itu bebas. Tapi konteks ayat dia kita harus tahu konteksnya. Yang pernah saya baca, Nabi pada saat perang, Nabi Muhammad tidak berada di medan perang. Nabi Muhammad memerintahkan seorang panglima perang. Kemudian para prajurit pada saat itu tidak mau mengikut perintah panglima perang. Mengapa? Kami mau baru ikut setelah ia ada pesan dari Nabi. Oh, bayangkan. Zaman dia kan si WA, si SMS. Pokoknya dalam kondisi perang ada pesan Nabi baru mau kami ikut perintah kau panglima perang. Panglima perang pada saat itu bingung. Rasul ada di rumah. Rasul tidak tahu kondisi medan perang. Rasul tahu peristiwa. Turunlah ayat tadi. Ulil amri yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah panglima perang yang tahu medan perang. Setelah turun ayat ini prajurit oke ikut apa ya? Saya pikir itu Satu pertanyaan lagi. kemana? Yang nomor satu. Nomor satu. Itu pasti Pak. Tadi disebut. Carinya. Sampai kan ada baik kita melempar dadu tuh dia. Tadi kan aku gitu lagi. Mau. Di antara isi Al-Quran adalah akidah, syariah, akhlak dan kisah-kisah perjuangannya. Apa fungsi kisah jika dihubungkan dengan kondisi Indonesia saat ini? Ya, tujuan dari kisahnya kan sebenarnya supaya kita mudah memahami apa pesan ayat ini sendiri sebenarnya. Saya beri contoh kasus. Saya beri contoh. Itu saya sampaikan di khutbah. Cuman jamaah tengah-tengah pada saat itu, saya tidak tahu tengah-tengah menerima atau tengah-tengah nolak. Yang jujur. Coba kita lihat pada saat Idul Adha, saya kan jadi khutbah. Ketua ya jadi khotib juga saya. Jadi dari peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itu kan ada peristiwa kan. Kemudian dari peristiwa haji itu kan ada peristiwa Ibrahim meninggalkan Hajar haji, kemudian hewan kurban. Kan ada peristiwa. Pertanyaannya adalah mengapa ketika Allah memerintahkan kita berhaji bagaimana ayat haji ya? Al-Hajju al-Syuru Ma'lumat. Ya, Al-Hajju al-Syuru Ma'lumat. Ujung-ujungnya man istata'a ilaihi sabila kan? Ya kan perintah untuk berhaji. Tujuannya adalah teks perintah sebelum teks muncul kan ada cerita di balik layar. Tujuan dari ceritanya supaya sebenarnya kita mudah memahami perintah tadi. Sederhana sebenarnya. Ada alur cerita gitu. Itulah sebenarnya fungsi kisah. Contoh sederhana. Saya kasih ilustrasi sederhana gitu. Saya hari itu berdiri di situ. Duduk di situ, ngomong di situ. Pertanyaannya, mengapa saya ngomong di situ dan berdiri di situ? Karena ada cerita di balik layar. Apa cerita di balik layarnya? Pak Haji kebingungan mencari narasumber. Kemudian sampai narasumber yang tepat, ternyata Pak Ustadz Kadri itu cocok. Kemudian terjadi diskusi dan dialog. Modelnya itu betul kan ada cerita kan. Nah kemudian saya ngomong, dari ngomong itu, betul. Tujuannya apa? Skenario dibuat Allah supaya kita mudah memahami perintah tadi. Tidak hanya sekedar perintah tanpa ada cerita. Jadi tujuan kisah dalam Al-Quran ujung-ujungnya ke moral. Terakhirlah saya baru ingat, saya kan PP dari Sambas Pemak. Ada saat-saatnya yang saya alim. Ada betul kali. Agi pikiran lagi nyaman, lagi tenang. Di otot saya buka Al-Quran. Yang saya buka satu kadang surah Yasin, dia hanya hendaan sengaja. Bukan surah Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah ini kan sekitar 2 jam. Syaratnya pikiran harus tenang. Syarat. Nah,
ketika saya buka surah Al-Baqarah, alhamdulillah saya paham. Yang dibaca saya paham. Bukan berarti saya bisa menerjemahkan, saya paham kemana alur cerita itu. Kecuali saya baca Quran, saya tidak paham. Saya alur deh. Ujung-ujungnya sangat banyak pesan moral di situ. Contoh, kutiba alaikum qisas fil qatl al-hurri bil ma'ruf bil unsa bil unsa. Diwajibkan atas kamu memperlakukan hukum kisos. Kalau Anda baca buku fikih, Anda tentang hukum kisos, Anda pasti berhadapan dengan ayat ini. Ketika Anda baca buku fikih pasti berhadapan dengan ayat ini. Maka mainstream Anda adalah fikih, kan dia. Pun kita mainstream kita pun dalam hukum Islam pun orang membunuhnya harus dibunuh. Ya. Persoalannya kan kita bukan negara Islam hari itu. Ya kan jadi habis sampai di sini. Coba dilihat dari aspek moral. Bayangan saya, jujur aja, secara pribadi, ketika saya nyetir auto, makanya kan kawan-kawan harus punya auto semua, kecuali sekali. Nyampe, untuk anak be, bunyi ayat Quran. Ketika sampai pada ayat dia, mainstream saya berbeda, bukan fikih. Oh hari itu aku titik mahasiswa, aku nguji mahasiswa, nangis mahasiswa. Jujur, besok rusak mungkin hati kan aku ya. Ini spontan, ini moral. Iya kan pesan Al-Quran sebenarnya. Iya, jujur. Tapi perspektif kita dulu harus kita rubah. Ya. Bisa nak baca Quran, wah aku dapat pahala masuk surga. Wah, ujungnya sampai di sini aja. Ingat, kembali ke buku Philip Anti The History of Arab. Konsep pahala surga dan neraka, ia sebenarnya untuk orang-orang Arab yang otaknya di bawah standar, yang belum cerdas. Mengapa? Bukan berarti bukan berarti salah. Mengapa surga diilustrasikan ada jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, kan dia ya. Bahwa di surga ya tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai di dalamnya mengalir air. Pertanyaannya ada, bagi orang Arab zaman Nabi, Syam, Madinah, dia adalah negara tersubur. Jadi negara Syamnya negara tersubur dan dia membahas daerah yang sangat favorit, yang oleh Al-Quran diilustrasikan sebagai surga. Makanya diambil ilustrasi ada air mengalir, ada sungai. Supaya orang Arab paham surga itu adalah sebuah kenikmatan. Maksudnya seperti itu. Sebaliknya, mengapa neraka digambarkan sebagai tandus, keras? Karena di Arab ada sebuah gurun namanya Khuluf al-Alabi, gurun pasir, ini daerah-daerahnya orang Arab dahulu. Tujuannya apa? Untuk mengilustrasikan, memberikan pemahaman kepada orang Arab betul sakitnya nanti neraka dengan simbol-simbol yang ada pada masa itu. Madinah ingat terkenal karena buah kurmanya, dan dia menjadi lahan surga bagi orang Arab. Dan orang Yahudi paling banyak di Madinah, makanya dulu Madinah namanya Yasrib. Terakhir, saya tidak tahu tentang itu. Terakhir lagi, itu karena Ustaz yang ditanya, agak sedikit. Surah Yasin yang baru kita baca tadi, saya baru ingat. Kalau perspektif kita baca surah Yasin hari ini, mudah-mudahan dengan baca surah Yasin itu umatku di surga, umatku dalam kubur apa namanya? Dilapangkan. Dan sama sih. Tapi sebenarnya iya kayak pesan yang diinginkan orang tua-tua kita. Kalau kita baca-baca kitab fikih memang kita tidak menemukan baca surah Yasin untuk mayat, tidak menemukan. Tapi pun dalam tradisi orang kita, jelas. Saya merasakan jujur, itu pengalaman pribadi. Pada saat saya pergi nyelawat tempat almarhum meninggal, keluarga saya. Kalau saya baca surah Yasin, jujur saya tidak sulit bagi saya memahami kemana alur cerita ayat itu. Kemudian ada kawan samping saya, bacaan Al-Qurannya bagus. Dia baca surah Yasin dengan nyaring, bacaannya bagus. Saya tidak baca Quran, meskipun di atas kertas saya seolah harus baca, tapi saya mendengarkan bacaannya. Saya coba memahami alur cerita ayat yang dibaca oleh kawan saya. Di depan saya ada ayat. Ternyata pesannya sederhana. Isi Al-Quran surah Yasin juga, dia menceritakan ibarat seperti sebuah film sebuah film sebenarnya. Paling banyak cerita sebuah film. Sebelum film kan ada yang namanya adegan awal itulah surga, itulah Tuhan yang maha besar. Kan awal-awal ayat Kemudian dibawa ke alur cerita.
Seorang yang kena zolimi itu adalah bangsa yang paling jahat, yang paling bengis. Kemudian datang seorang pembawa berita, mungkin rasul maksudnya. Kemudian yang pembawa berita rasulnya kena aniaya. Akibat dari orang-orang yang berbuat jahat tadi ya, ketika nanti di alam kematiannya dia ditimpa musibah, di dunia dia ditimpa musibah, kehancuran segala macamnya, azab bermacam-macam, sampai nanti di akhirat dia pun akan ditimpa musibah. Kalau kau nak selamat, kembalilah kepada Tuhan. Kun fayakun di akhir ayat. Artinya apa? Ketika di situ ada mayat depan saya, orang baca, saya pahami alurnya, bisa menangis gitu. Sebenarnya orang tua kita dulu ketika kita menyuruh baca Yasin setiap kali ada yang meninggal, ia sebenarnya bukan untuk si mayat. Mayat urusannya dengan Allah, dengan dia urusan untuk kita itu. Supaya kita sadar kalau seperti itu. Iya sebenarnya pasal orang tua kita. Syaratnya harus satu, kita paham yang kita baca, yang kita dengar harus paham. Kalau dalam paham syarat ya udah harus belajar. Saya pikir ya. Apa tanya anak semuanya? Udah ya, Mas. Ya,